Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini tanggal 11 Oktober, hari Senin. Bursa akan dibuka lagi. Ini jam 6 kurang pagi. IHSG sedang seru, ya, saya dalam posisi full stock, penuh. Ada lagi uang cash, sedang menunggu apa yang akan terjadi dengan IHSG. Minggu ini akan menarik. Ya, barangkali jualan minggu ini, barangkali juga tidak. Tapi saya kira saya akan jualan sebagian. Ya, mungkin hari ini saya sudah mulai sedikit. Tapi ya lihatlah situasi nanti siang, menarik. Nah, karena barangkali minggu ini saya akan menjual paling tidak sebagian, saya cari-cari apalagi yang akan dibeli yang kira-kira murah, barang bagus yang murah. Saya ingat kembali kepada BRMS. Jadi saya periksa lagi, ternyata BRMS ini sudah saya periksa lama sebetulnya. Ternyata BRMS itu di harga right issue yang kedua yang akan berlangsung sebentar lagi, itu harganya 70 perak lagi, seperti dulu. Ini sudah pernah saya bahas ya, bagi yang mengikuti video saya. 3 bulan yang lalu saya sudah membahas mengenai BRMS, waktu diumumkan akan right issue lagi yang kedua. Jadi right issue yang pertama sudah berlangsung bulan April, ternyata diumumkan akan right issue lagi. Saya heran juga. Jadi saya waktu itu membahas ini, judulnya BRMS mau right issue lagi, harga berayun lagi. Ini sudah saya tayangkan 3 bulan yang lalu. Juga yang lalu itu ada di dalamnya saya sampaikan berita tanggal 1 Juli 2021 ya, BRMS berencana menggelar aksi penambahan modal melalui right issue lagi. Ya, ini diumumkan tanggal 1 Juli ya, setelah right issue yang pertama pada bulan April. Pada tayangan lalu juga saya sampaikan mengenai sejarah harga BRMS, ya, grafiknya bisa dilihat seperti ini. Ini harga 70 di sini, kemudian naik lagi. Ini ada di video yang lalu. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di video yang lalu itu right issue lagi dalam selang waktu beberapa bulan saja, sepertinya sudah ada pihak yang sangat minat. Ini opini saya. Waktu itu saya pikir, kok dalam beberapa waktu saja, dalam beberapa bulan saja sudah mau right issue lagi. Barangkali ini barang yang laku, banyak yang minat, jadi buka saham lagi. Itu yang saya pikir waktu itu. Lalu saya membuat perkiraan harga. Saya duga harga akan ada di atas 70 dan di bawah 90. Kenapa di atas 70? Ya barang laku, masa dijual murah. Itu right issue yang pertama kan sudah bagus, sudah laku. Yang kedua pantas-pantasnya lebih mahal, ya, di atas 70. Tapi saya duga tentu di bawah 90. Waktu itu saya jelaskan. Tapi ternyata kenyataannya diumumkan pada tanggal 13 Agustus, dan isu tahap 2 BRMS tetapkan harga pelaksanaan Rp70 per saham. Jadi sama dengan yang pertama. Wah, kalau sama dengan yang pertama, barangkali pertimbangannya lain ya. Bukan karena ada peminat yang antri, terus harga naik, ternyata bukan. Ternyata harga sama aja dengan yang pertama, 70 perak. Nah, ini agak aneh bagi saya. Kalau memang toh Rp70, kenapa nggak dari awal saja di bulan April langsung right issue-nya besar-besaran? Kenapa mesti 2 kali? Bisa karena perencanaannya kurang matang, atau pemegang saham yang baru mungkin kemudian diskusi lagi, yuk kita butuh partner lagi, jual 70 perak lagi. Jadi rupanya butuh. Jadi kalau kita lihat dari sisi supply and demand, ternyata BRMS yang butuh, bukan pasar yang sangat berminat, bukan. Ini lain lah. Saya
ya sebagai pedagang saya melihatnya begitu aja. Oh, rupanya BRMS yang butuh partner baru, butuh duit. Ya. Pasarnya sih ya kalau yang minat banget tentu harga dinaikin kan, logika kita begitu. Nah, setelah berita ini jadi tadinya saya simpan BRMS untuk jangka panjang. Saya sampaikan di video itu kira-kira 8.000 lot. Saya jual semua sudah. Ya, saya cari timing yang tepat, ya, lalu saya jual. Saya belum mau pegang lagi. Saya menonton aja dulu, mau lihat bagaimana perkembangan harga. Nah, ini informasi yang disampaikan ya waktu menjelaskan mengenai harga Rp70 itu ya jelas lah ya butuh duit gitu. Lalu saya lihatlah grafik harga ya, karena ini jangka panjang. Saya mau lihat secara keseluruhan, saya pakai grafik weekly ya supaya saya mudah melihat suasana keseluruhannya. Ini kelihatan ya sejak 2019 ini ya harga naik, trennya setelah akhir 2020 ya, setelah Wexler masuk. Nah, kita lihat bahwa harga naik terus, tapi ayunannya tinggi. Ini juga sudah pernah saya bahas dalam video sebelumnya lagi tentang ayunan BRMS yang maut ini. Ya, ini ayunannya. Nah, apa yang saya lihat di akhir minggu ini adalah ternyata harga bertahan di atas 90. Ya, pernah turun tapi naik lagi. Nah, ini menarik. Jadi rupanya pasar berpendapat bahwa di bawah 90 harga kemurahan. Itulah kira-kira kesimpulan saya dari grafik weekly ini. Rupanya pasar nggak mau turun ke bawah 90. Ini opini pasar ya. Entah opini bandar ya bisa juga. Manuver pedagang besar. Tapi intinya ini sudah berlangsung sejak bulan 7 ya, sejak bulan Juni ini kelihatan harga pernah turun ke bawah, ya, agak rendah, tapi naik lagi. Tapi di minggu terakhirnya kita lihat harga dicoba naik, dibanting lagi ke bawah. Dan ini sudah mulai agak turun. Jadi saya dalam keraguan ini ada mulai tren menurun. Sedikit ya. Dan ini mengecil Bollinger-nya, tanda konsolidasi. Ya kita lihat ini sudah agak turun ke bawah. Jadi walaupun selama ini harga dipertahankan di sekitar 90 plus minus, saya khawatir melihat grafik seperti ini. Nah, ini kita lihat yang lebih saya zoom ya, di akhirnya saja kelihatannya. Dan ini di sini kelihatan harga tekan ke bawah di candle ini. Sudah naik, turun lagi dalam seminggu. Saya kira perlu waspada. Walaupun ini mungkin saja ya orang sedang kumpulkan ya, tapi tetap kalau saya pilih suasana begini saya waspada. Jadi saya pikir ini adalah situasi persimpangan. Di satu sisi harga kelihatan jaga di sekitaran 90, tapi di sisi lain saya melihat BRMS butuh uang. Dan pernah saya sampaikan sebelum ini catatan ya, untuk kewaspadaan, ini yang lalu ya, sudah saya sampaikan, catatan kehati-hatian. Saham pengendali kecil saja. Ini kalau saham pengendali kecil gini, kita sudah harus waspada. Kedua, BRMS adalah holding company, bukan pelaksana proyek. 3, waktu pelaksanaan proyek masih panjang. 4, ada faktor eksplorasi. Ini semua adalah perlu kita catat sebagai kehati-hatian. Karena itu saya dalam keraguan. Ya, mau lihat harga, saya lihat sudah bertahan di sekitar 90. Ini mestinya waktunya beli, tapi ada tren turun. Lalu kelihatannya BRMS yang butuh uang, bukan. Isu keduanya agak aneh lah ya. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk sedikit mencoba, jadi saya simpan saat ini BRMS di harga, saya beli di harga 92 dan 93. Tapi tidak banyak. Ya.
Jadi saya akan ikut lagi perkembangannya beberapa hari ke depan. Toh saat ini saya sudah full stop, ya, saya tidak ada keperluan membeli saham baru. Saya tunggu dulu, saya harus jualan. Mudah-mudahan minggu ini, barangkali minggu ini, saya jual sebagian paling tidak, sehingga saya akan lihat dulu RRPS ini apakah menarik untuk dibeli, untuk ditambah lagi. Ya, mudah-mudahan minggu ini kita lihat IHSG yang terus positif, dan barangkali karena stok saya sudah penuh, saya akan coba jualan dalam beberapa hari ke depan. Demikian, teman-teman pensiunan, terima kasih. Ini bukan rekomendasi saham, ini hanya diskusi. Sehat selalu, hormat dari saya.